Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popon Sri Susilawati. Saya dari Universitas Islam Bandung. Home base saya di Prodi Perbankan Syariah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah yang ada di semester 4 dan bobotnya 3 SKS. Baik, silakan. Mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah ini mendeskripsikan mengenai konsep dan prinsip manajemen pemasaran syariah, karakteristik dan etika pemasaran syariah, juga mengidentifikasikan segmentasi pasar yang dicontohkan dalam sebuah riset pemasaran syariah dengan upaya pengembangan strategi pemasaran syariah. Nah, selain itu juga menjelaskan strategi produk planning dan konsep penetapan harga yang dapat diterapkan melalui saluran pemasaran syariah sehingga lebih memahami peranan distribusi fisik dalam pemasaran syariah, juga menjabarkan konsep komunikasi dan pengembangan komunikasi yang efektif yang mampu diimplementasikan dalam digital marketing. Nah, kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkorelasikan konsep pemasaran syariah, prinsip, karakteristik, juga etika pemasaran syariah. Selain itu berkaitan dengan segmentasi pasar dan riset-riset pemasaran sekaligus beserta pengembangan strategi pemasaran syariah. Nah, selain itu mampu menganalisis strategi produk planning dengan konsep penetapan harga melalui saluran pemasaran syariah dan peranan distribusi fisik dalam konsep komunikasi pemasaran syariah yang efektif dan diterapkan dalam digital marketing. Ini salah satu luarannya juga nanti mahasiswa mampu membuat sebuah promosi dalam digital marketing, promosi produknya dalam digital marketing. Ini berhubungan dengan tugas dari mahasiswa dan juga sebuah artikel ilmiah dari hasil observasi dan riset-riset pemasaran tersebut. Selanjutnya materi pembelajarannya ini ada konsep manajemen pemasaran syariah, prinsip manajemen pemasaran syariah, karakteristik, etika, segmentasi pasar, pengembangan strategi pemasaran, strategi produk planning, konsep penetapan harga, saluran pemasaran, peranan distribusi fisik, konsep komunikasi, pengembangan komunikasi, dan yang terakhir adalah manajemen digital marketing. Nah, referensi yang digunakan ini ada bukunya Ferijal dan kawan-kawan, yaitu mengenai Islamic Marketing Management, itu yang dikeluarkan Bumi Aksara. Ada bukunya Nurul Huda, Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi. Ada Digital Marketing, ini kebetulan buku saya sudah terbit di tahun 2020 yang diterbitkan oleh Widina. Yang satu lagi adalah buku saya ini mengenai kualitas pelayanan dan strategi promosi terhadap loyalitas nasabah. Ini masih proses untuk hakinya kebetulan. Baik, selanjutnya untuk sistem pelajaran digunakan daring karena kebetulan kita masih online, jadi full daring semuanya melalui e-kuliah. Seperti itu. Untuk interactionnya ini menggunakan metode pembelajaran yang digunakan adalah corporate learning. Jadi pada saat perkuliahan digunakan dibentuk kelompok untuk memudahkan dalam sistem pembelajaran. Jadi dibikin small group discussion dalam Zoom, jadi ada semacam breakout kelas dalam Zoom tersebut. Jadi walaupun ada ceramah, tetapi ini tidak full ceramah, jadi tetap ada tanya jawab secara langsung itu. Nah, untuk asesmennya ini untuk asesmen kuis ini nilainya ada 10%, untuk forum keaktifan pada saat diskusi ini 10%, untuk tugas praktek 30%. Tugas itu adalah membuat video tadi dan membuat artikel ilmiah. Seperti itu. Kehadiran 10%, untuk UTS 20% dan UAS sama 20%. Demikian. Selanjutnya bisa langsung kita melihat salah satu contoh proses pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat ya? Ini kita udah pertemuan pertemuan terakhir di mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah. Baik, kita mulai saja. Untuk materi sekarang itu adalah mengenai digital marketing. Tapi sebelum masuk ke materi tersebut, Ibu ingin menanyakan tugas yang minggu kemarin ya. Baik, dari kelompok 1, mohon Ibu mohon penjelasannya untuk tugas yang minggu kemarin mengenai observasinya. Silahkan, siapa yang mau mewakili dari kelompok 1?
Siapa? Saya Bu. Oke, silahkan Ilham mewakili teman-temannya. Gimana Ilham hasil observasinya? Jadi hasil observasinya yang kan saya observasi itu di Pasar Kodon gitu ya Bu. Oh ya, Jadi gimana di itu? Pasar Kodon tuh semenjak ya COVID-19 ini kan jadi sepi gitu. Oh gitu. Oke, jadi sepi. Jadi Eh, menurun pasti ya penghasilan mereka ya. ya, dan terus kan itu kan Pasar Kodon tuh kan termasuk pasar tradisional gitu. Oh Dan iya. dan online gitu. Nah itu gimana gitu kan, ya gitulah Bu. Kasihan Bu. Aduh, Oke, sip. Oke. Kita sudah menemukan satu persoalan di pasar kordon itu gitu ya. Nanti kita lihat kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mereka sebagai generasi muda, sebagai pemuda yang inovatif dan kreatif. Oke, itu kelompok satu, kelompok dua bagaimana? Apa hasil observasinya? Iya Bu, saya perwakilan dari kelompok 2. Ya, gimana? Saya observasi ke eh, UMKM teman saya yang di Sukabumi. Oh Dia ya, mendirikan sebuah kafe gitu. oh ya, Cuman kafe. semenjak PPKM yang terakhir, Hmm. dia gulung tikar karena ya emang Oh, karena tidak boleh buka kan ya kafenya ya? iya, ya sepi Oke. juga, buka juga Heeh. sepi gitu. Mm. Sekarang dia beralih jadi ke makanan gitu Bu, cuman mungkin belum buka, belum matang Oh, mungkin ya itunya. oke. Gitu Bu. Jadi nanti Melani dan teman-teman kelompoknya ini nanti bisa ngasih kayak pendampingan masukan seperti apa nih yang pas penjualan di saat atau pemasaran di saat pandemik seperti ini gitu ya. Iya Oke, Bu. untuk selanjutnya kelompok selanjutnya satu kelompok lagi aja yang mewakili ya, sisanya nanti kita diskusi di luar. Satu kelompok lagi siapa yang mau Saya Bu, menjelaskan partisipasinya? Oke, Nurhaliza gimana hasil perkenalkan diri observasinya? dulu, nama saya Nurhaliza, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi kemarin. Jadi apa ya? Saya tuh punya teman, dia itu punya kedai minuman gitu di daerah Cibiru. Dia itu baru buka itu sebenarnya Bu, apa ya? Sebelum pandemi gitu Bu. Terus tiba-tiba pandemi. Oh, jadi berbarengan ya. Jadi dia Ya, gitu. beriringan pas buka pas pandemi gitu ya. Ya, betul. Waktu itu dia tuh masih punya 2 pegawai, tapi karena pandemi itu semakin lama gitu, karena orang-orang juga makin takut keluar, jadi benar-benar membatasi keluar gitu, nggak jajan keluar gitu kan Bu. Terus juga kayak kan biasanya tuh pesan lewat aplikasi gitu ya Bu. Oh Cuman ya. karena kan jadi orang-orang juga jadi khawatir gitu kan. Oh Jadi akhirnya tuh sepi gitu. Yang tadinya punya 2 pegawai akhirnya dipotong-potong, terus akhirnya dia jadi sendiri gitu karena nggak bisa apa namanya menggaji karyawannya gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang dia bisa survive gitu Bu. Jadi apa ya, sedikit-sedikit dia mulai ini lagi gitu. Jadi bisa cari pegawai lagi gitu. Oke, sip. Oke, terima kasih. Kita perwakilan aja cukup ya 3 orang. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas dari Ibu dan luar biasa Ibu sudah beberapa baca tugas dari kelompok dari yang sudah kalian upload di e-kuliah ya. Sudah beberapa Ibu lihat. Oke, terima kasih. Baik, kita langsung saja kita melihat dari persoalan yang ada tadi hasil dari observasi kita hubungkan dengan materi yang minggu ini yaitu tentang digital marketing. Oke, Ibu izin share screen ya untuk materi digital marketingnya. Baik, ini digital marketing. Digital marketing ini, nah ini mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya tentang digital marketing. Sebenarnya kalian sudah tahu gitu ya. Oke, ketika berbicara digital marketing, semua orang akan berpikir bahwa ini adalah penjualan yang sangat murah, enak di sosmed, nggak perlu bayar iklan, tinggal posting aja, mudah banget lah gitu ya ketika berbicara digital marketing. Nah ini maka dari sini kita bagaimana kita mengupas digital marketing itu seperti apa sih sebenarnya gitu, bener nggak sih semudah itu dan semurah itu gitu ya. Nah oke, sebelum kita masuk ke digital marketing, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan pemasaran? Aku Bu.
Oke, Najma, apa itu pemasaran, Najma? Pemasaran ialah kegiatan menyeluruh yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu layanan produknya. Keren. Siapa lagi pemasaran? Masih ingat? Ini materi awal loh, materi pertemuan pertama kita. Ada lagi yang mau Mungkin saya, Bu. silakan Ilham, boleh. Pemasaran kan awal katanya itu dari pasar gitu ya, Bu. Dimana pasar itu kan tempat orang jual beli gitu. Yes. Pemasaran tuh berarti menyebarluaskan apa sih komoditinya gitu, Bu. Komoditinya, oke, itu bagian dari pemasaran. Boleh, oke, sip. Oke, kita langsung lagi. Nah, jadi pemasaran ini ada dalam bukunya Felisal bahwa ketika berbicara pemasaran yaitu suatu sistem untuk melakukan kegiatan pemasaran secara keseluruhan, mulai dari merencanakan. Dari merencanakan itu udah termasuk ya, pemasaran itu merencanakan produk. Jadi produk apa sih, mau produk seperti apa gitu, itu merupakan pemasaran. Penetapan harganya, bagaimana harganya, kita harus bisa melihat nih, observasi dulu harga produk yang seperti itu di pasarannya seperti apa. Nah, makanya penetapan harga. Nah, ini promosi hingga merancang strategi pendistribusian produk untuk memuaskan para konsumen. Jadi bagaimana strategi pendistribusiannya, dan satu lagi adalah bagaimana agar konsumen kita merasa puas. Nah, karena ujung-ujungnya apa? Loyalitas gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah pengertian dari pemasaran gitu ya, dari marketing seperti itu. Kayak Ibu tidak bahas semuanya ya. Oke, selanjutnya ini marketing atau pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bentuk dengan memanfaatkan beragam media tadi ya. Kalau dulu itu zaman dulu ya, ada billboard, ada televisi, radio, media cetak. Zaman dulu kan kalau kita mempromosikan suatu produk itu pakai media-media seperti ini ya. Nah, kalau sekarang kan beda gitu, beda zaman gitu. Sekarang itu udah media digital, media sosial gitu, seperti itu. Itu yang digunakan di zaman sekarang gitu ya. Nah, maka dari situ ini Ibu mau membahas masuk ke sini ke tujuan pemasaran secara marketing. Ini kan berbeda dengan penjualan. Kalau penjualan itu bagaimana kita meningkatkan jumlah penjualan, jumlah produk yang terjual. Berbeda dengan tujuan dari pemasaran. Nah, tujuan dari pemasaran itu adalah branding. Bagaimana branding ini segala usaha untuk menciptakan sebuah brand merek. Jadi dikenal, biar produk kita itu dikenal gitu. Dengan kata lain, proses menentukan misi, visi, dan serta logo gitu. Nah, ketika Ibu berbicara tentang Aqua, apa yang kalian tahu? Aqua itu apa? Air, Bu. Air mineral, air minum gitu ya. Coba ketika itu, karena apa? Karena ketika berbicara Aqua itu sudah menjadi brand bahwa itu adalah merek dari minuman, dari mineral, dari air mineral gitu ya. Atau berbicara Pepsodent, apa coba? Odol, Bu. Odol. Ya, odol. Ibu baru ngomong Pepsodent aja kalian udah jawabnya odol. Padahal ya, odol itu merek juga, merek pasta gigi zaman dulu loh. Berarti odol itu nerap banget, itu brand gitu ya. Jadi sebenarnya itu pasta gigi gitu ya. Odol itu adalah salah satu brand juga. Cuman ya memang sekarang udah nggak se-trending dulu gitu odol itu sekarang kan apa ya, Pepsodent atau apa gitu ya. Nah, odol itu adalah brand, sebenarnya itu adalah merek gitu, merek dari salah satu pasta gigi gitu ya. Nah, itu jadi kalian itu ketika berbicara branding, ketika punya sebuah produk itu kalian harus bisa membuat mereka menjadi seperti itu gitu, menyebutkan sebuah produk tapi yang mereka sebutkan adalah brand kita gitu, merek kita gitu. Nah, itu udah keren gitu, seperti itu. Nah, di sini ya bahwa branding adalah segala usaha untuk menciptakan sebuah brand, merek dikenal dengan kata lainnya. Jadi bisa dikenal produk kita seperti itu ya. Nah, ini kayak ini ya saya tadi udah. Nah, apa sih gitu. Nah, sekarang kita masuk ke
kenapa kita membutuhkan digital marketing? Kenapa sih? Bagaimana caranya kita mengenalkan produk kita biar merek kita dikenal gitu, jadi brand gitu seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah melalui digital marketing, melalui promosi ini, melalui pemasaran gitu ya. Nah, digital marketing ini salah satu kelebihannya mempunyai salesman yang bisa bekerja 1 kali 24 jam selama setahun penuh gitu ya. Jadi bisa kapan aja gitu, bisa karena lewat media sosial gitu ya. Bisa menggunakan HP, komputer, bisa di mana aja gitu ya. Nah, sehingga kita akan berpeluang mendapatkan pembeli di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu. Jadi cakupannya semakin luas gitu. Nah, ini efisien, tidak membutuhkan biaya yang besar, tidak perlu keluarkan biaya untuk stok barang. Nah, sebenarnya ini tidak membutuhkan biaya untuk stok barangnya saja, tetapi ketika kita akan membuat sebuah produk, memasarkan produk, mempromosikan produk, ini kita membutuhkan setting ya, gitu. Pasti ada butuh biaya juga sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah paperless, mendukung gerakan cinta lingkungan tanpa kertas atau brosur. Jadi mengurangi, kalau dulu tadi kan ya, saat kita mempromosikan produk itu kita menggunakan brosur, ditempel di mana gitu. Nah, ini sudah mengurangi paperless gitu dengan digital marketing. Nah, selanjutnya spaceless ini tidak membutuhkan ruang atau kantor khusus, cukup dengan sebuah PC atau laptop dengan koneksi internet gitu seperti itu, atau HP. Mempunyai pasar yang unlimited. Nah, itu pasarnya tidak terbatas. Kalian bisa memasarkan ke manapun gitu produk yang kalian punya gitu, ke siapapun gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah memang tren ke depan yang semakin meningkat jumlah pengguna internet itu ya. Pengguna digital ini semakin meningkat seperti itu ya. Baik. Nah, ketika berbicara, Ibu sudah berbicara tentang kelebihan digital marketing. Nah, sekarang apa sih digital marketing itu gitu ya? Siapa? Digital marketing, setelah Ibu berbicara tentang kelebihan dari digital marketing, apa sih yang dimaksud dengan digital marketing itu sendiri? Silahkan, siapa yang mau Aku. menjelaskan? Oh, boleh, silahkan Liza. Jadi digital marketing itu usaha untuk mempromosikan sebuah merek menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi dan relevan gitu, Bu. Oke, keren tuh ya. Digital marketing itu seperti itu ya ketika berbicara. Jadi relevan. Jadi nah, kalau di sini bahwa suatu aktivitas promosi, baik itu mempromosikan sebuah brand, produk maupun jasa menggunakan media digital. Jadi kita bisa dalam hal apa saja gitu ketika digital marketing. Baik itu sekedar memperkenalkan produk atau memang niat memperkenalkan penjualan, meningkatkan penjualan juga bisa gitu digital marketing. Itu lagi adalah jasa menggunakan media digital juga gitu ya. Kan suka ada ya yang mempromosikan lewat digital marketing, semudah apa sih gitu menggunakan digital marketing. Bagaimana apa yang harus dilakukan dalam melakukan pemasaran digital ini, seperti itu ya. Oke, nah ini yang pertama, ketika kita mau melakukan digital marketing, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini kita harus membuka pasar dulu, B2C. Ini kita riset dulu, keyword kita harus melakukan riset ya, seperti di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang riset dari produk ya, dari produk yang ketika kita mau melakukan membuat sebuah produk baru ataupun inovasi produk, kita harus melakukan riset dulu, masih update nggak sih produk ini gitu, seperti itu. Nah, baru kita setelah kita sudah menentukan, sudah ada keputusan produknya seperti apa, baru kita bangun websitenya. Nah, kita baru bikin website. Nah, baru setelah itu kita lakukan online marketing. Nah, tadi atau bisa itu tadi ya, identifikasi, baru bangun hubungan, itu seperti itu. Kalau kita sudah jelas gitu ya, B2B tadi, kalau memang sudah jelas baru kita bisa identifikasi, bangun hubungan, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kalau mau mencari produk, kalau produknya kita mencari produk yang sesuai itu seperti apa sih gitu ya. Yang sesuai tadi riset sama ya identifikasi, ini sama gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana sih gitu ya, tadi ini prosesnya seperti itu, alurnya, prosedurnya. Nah, tadi ya riset, identifikasi, baru kita melakukan bangun websitenya, bangun kontennya, online marketing. Nah, kita harus membangun konten tersebut gitu ya. Baru kita bagaimana nih online marketing kita misalkan sudah membangun sebuah konten yang bagus, sudah dikemas semenarik mungkin gitu.
untuk dipromosikan lewat online-nya gitu. Nah, baru nanti disebarkan di sales-sales kita atau sama kita sendiri. Nah, baru kita harus quality control dan delivery gitu. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Liza ya, jadi digital marketing kita juga harus memperhatikan nih. Jadi quality control bagaimana kita bisa memuaskan konsumen kita gitu. Ketika ada yang misalkan ada yang belanja online, kita harus secepatnya diproses. Ada yang bertanya tentang produk kita gitu. Kita harus secepatnya. Jadi harus responnya harus lebih cepat gitu. Ini salah satu quality control dari produk dari digital marketing gitu, seperti itu. Nah, baru after sales loyalty program. Nah, seperti itu. Jadi ini kita harus tetap memperhatikan. Memang semudah itu, tapi kita harus memperhatikan sedetail mungkin. Jadi jangan sampai mengabaikan karena merasa lewat digital ini, lewat online ini yang order udah jelas sudah ada terdata, tapi kita tidak merespons secepatnya dari mereka gitu. Ada yang menanyakan tentang produk kita gitu, seperti itu. Kita nanti aja sore aja sekalian ngejawabnya gitu. Biar sekalian semuanya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi quality control ini seperti itu. Jadi kita menjawab merespon mereka secepatnya walaupun itu lewat online dan terekam gitu, bisa kita lihat kapan saja. Tetapi tetap harus dijawab secepat mungkin. Seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya membangun website itu. Jadi kita harus teknisnya itu hosting, platform, teknologi. Ini kita harus perhatikan itu semua. Nah dari situ baru kita akan mendesain. Nah dari mulai artistik, struktur, layout, fitur. Karena namanya juga promosi ya, namanya juga pemasaran. Kita harus memperhatikan itu semua. Apalagi ini lewat digital. Jadi bagaimana si konsumen, bagaimana pasar bisa melihat produk kita. Jadi dengan melihat desain saja mereka sudah bisa tertarik gitu apa yang kita tawarkan gitu, seperti itu. Ini harus kita perhatikan. Nah, dari situ baru nanti kita bisa lihat dari grafisnya, coding, pengisian konten seperti itu. Jadi ini nanti implementasi baru dari situ diimplementasikan bagaimana produk kita dipasarkan lewat digital seperti itu. Oke, dari semua itu, dari digital marketing, baik itu mau dari pemasaran, gitu kita berbicara pemasaran baik itu lewat digital ataupun konvensional gitu ya. Ada satu hal yang kita perhatikan, bahwa pemasaran kita sebagai muslim tetap harus memperhatikan pemasaran yang sesuai dengan syariat Islam. Maka baik itu mau online atau digital, kita tetap harus memperhatikan bagaimana marketing ala Rasulullah. Yang pertama adalah jujur. Jujurnya seperti apa? Jadi kita saat menawarkan produk kita ya harus sesuai gitu. Jadi seadanya memang seperti itu, bahannya seperti ini gitu ya. Harus dijelaskan sejujur-jujurnya, apalagi kalau digital marketing ya, disampaikan dalam konten tersebut bahannya dari apa misalkan ya. Kalau memang harus halal ya, harus halal. Kalau memang makanan ya harus halal. Nah, ikhlas dan profesional, di mana ikhlas dan profesional ini kita harus bisa menyampaikan keprofesionalan kita bahwa bagaimana tadi ya, bagaimana merespon mereka dengan cepat. Kita harus dengan ikhlas. Kalau ada yang komplain, terima dengan sabar gitu ya. Seperti itu. Menghormati pelanggan tadi ya, menghormati pelanggan salah satunya mengirim dengan tepat waktu gitu ya. Terus kalau ada yang komplain, kita kasih penjelasan. Kalau memang ada yang tidak sesuai, kita harus respon sebaik mungkin seperti itu. Nah, satu lagi adalah membedakan jenis produk. Nah, kalian mungkin sudah suka lihat ya, ada yang promo-promo gitu. Misalkan kalau memang promo dari produk tersebut adalah misalkan kalau makanan udah mau expire makanya dipromosikan, misalnya dipromosikan, ada diskon misalkan ya. Disampaikan bahwa expire-nya adalah 1 minggu lagi misalkan, makanya ini ada promosi gitu, ada potongan harga. Terus disampaikan juga kenapa harganya mahal, misalkan karena memang harganya karena ini produknya sangat unggul gitu, atau kenapa ini harganya berbeda, harganya murah gitu, padahal sama produknya itu tetapi murah. Sampaikan bahwa misalkan ada sedikit cacat, kalau memang itu pakaian misalkan karena tidak ada kancingnya, copot satu gitu ya, sehingga harganya lebih murah dibandingkan produk yang aslinya yang lebih mahal gitu, seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang marketing ala Rasulullah dan digital marketing. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu kasih tugas ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Bu. Boleh, silakan.
Ini kan persoalan digital marketing itu kan. Iya, oke. Jadi kan kok bisa dikatakan nggak semua sistem itu aman gitu ya kan Bu. Apalagi persoalan digital ya kan. Bagaimana kekurangan dari digital marketing itu apa sih gitu kan? Kok yang secara langsung kan ya emang sih kekurangannya tuh agak ribet atau ya kurang tersebar luas gitu. Dengan adanya digital marketing kan, halo? Ya, iya. Masih kedengar Ilham sama Ibu, cuman memang rada lup-lup. Oke. Oke. Jadi kan kalau dengan digital marketing kan semakin ya tersebar luas gitu. Tapi kalau soal keamanannya itu gimana tuh Bu? Yang soal digital gitu kan pasti ada kelemahannya gitu. Rada rentan gitu ya. Oke. Nah, makanya dari itu kenapa gitu ya? Tadi ketika kita di awal tadi Ibu sempat betul nggak sih digital marketing itu memang benar murah gitu ya? Tadi ya yang mana? Nah, ini benar nggak sih semurah dan segampang itu ketika kita berpromosi di sosmed atau digital marketing gitu ya? Betul tidak semurah itu gitu. Nah, menurut Ibu tidak ketika kita berbicara sampai gitu ya, keamanan ada yang dihack gitu, ada yang sebagainya. Nah, makanya dari itu kita sebagai wirausaha misalkan ya, kita sebagai entrepreneur, kita tidak cukup hanya sekedar memposting produk kita, tapi kita harus melakukan pelatihan. Bagaimana kita cara memposting produk, bagaimana cara mengemas, bagaimana cara menyeting, melayout tadi ya. Satu hal lagi, bagaimana agar website kita aman. Nah, itu kita membutuhkan, kita harus melakukan pelatihan. Jadi tidak bisa bahwa digital marketing segampang dan semudah dan seenak itu gitu. Untuk kita bisa menjadi seorang entrepreneur yang profesional, ya ini kita harus melakukan agar produk atau website yang kita punya itu aman. Jadi dari hacker yang tidak bertanggung jawab itu seperti itu ya. Jadi lakukan kita pelatihan perbaiki diri terus berinovasi gitu seperti itu agar kita menjadi terus lebih baik lagi seperti itu ya. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan sebelum Ibu ngasih tugas. Terus ini Bu, gimana? Belum ini puas berkaitan Ilham? sama yang saya observasi gitu ya. Oh, yang hasil observasi ya. Jadi nah ini, jadi kalian sebagai generasi muda itu mungkin bisa melakukan pendampingan ke mereka gitu ya dari hasil observasi ya. Dia mulai tidak berjalan gitu penjualannya UMKM, lakukan pendampingan, kenalkan mereka terhadap digital marketing yang sederhana dulu gitu ya, mengenalkan bahwa mulai memposting produk mereka di WhatsApp misalkan atau di Facebook, Instagram seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil dulu kenalkan sambil melakukan perbaikan agar produknya lebih baik untuk di posting di sosial medianya seperti itu ya. Jadi ini tugas kalian sebagai mahasiswa, sebagai generasi muda, bagaimana mendampingi UMKM biar mereka tetap bisa berjalan dan bisa melanjutkan penjualannya seperti itu ya, melanjutkan usahanya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya akan Ibu, karena materi seperti itu, selanjutnya adalah tugas untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan silakan kalian membuat sebuah promosi lewat Instagram, promosi baik itu UMKM yang sedang kalian dampingi atau kalian misalkan punya usaha sendiri tadi barangkali, soalnya kemarin Ibu lihat ada tugasnya mengumpulkan bahwa yang dia observasi adalah usaha milik dia sendiri. Jadi silahkan promosikan produk yang kalian punya kalian boleh lewat bikin video promosi semenarik mungkin, nanti kalian upload di Instagram, Facebook. Alhamdulillah demikian video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran syariah. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.